Bapak sama Diar sudah berangkat dagang ya, Bu? Tanyaku sambil mengikutinya ke dapur. Sudah. Sengaja berangkat pagi, katanya barang datang lebih awal. Cuma ada si bungsu yang tengah bermain sendiri di amben. Ehan juga sudah berangkat sekolah. Makan dulu, terus istirahat. Titah ibu menyerahkan sepiring nasi padaku. Iya, Bu. Aku menerima dan makan sambil tersenyum bahagia. Bu, permen jahe yang kemarin masih ada nggak? Ada. Nah iya makan itu aja biar nggak mual. Itu buahnya juga masih ada. Aku mengambil permen dan buah yang Rofik bawa kemarin. Benar saja, rasa hangat permen jahe lumayan menghilangkan rasa mual. Siang hari, badanku makin terasa tak nyaman. Keringat dingin dan mual begitu kuat hingga beberapa kali muntah. Ibu mengajakku ke bidan terdekat tapi aku menolak. Ingin diperiksa dengan Rafka. Andai benar aku hamil, ingin Rafkalah yang tahu lebih dulu tentang kabar yang membuatnya akan sangat bahagia. Aku meminta ibu agar kerokan saja untuk menghilangkan rasa tak nyaman. Biasanya selesai melakukan ritual bersejarah itu, tubuh akan lumayan enakan. Selesai dikerik, mata terasa berat, padahal tadi malam tidur lebih awal. Aku minta pada ibu ingin tidur bareng sebentar melemaskan otot yang terasa kaku. Rofik datang menemuiku, wajahnya bercahaya. Ia tersenyum dan mengajakku bicara dengan tatapan penuh harap. Maafkan AA, Dek. AA bersalah sama kamu. Izinkan AA kembali untuk menebus semua kesalahan. Ucapnya dengan wajah memelas. Aku nggak bisa. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah bahagia. Tegasku. Mana mungkin aku mengkhianati Rafka yang selalu sabar bersamaku hingga saat ini. Rofik berlutut dan menangis. Terdengar isakan yang begitu memilukan. Dia terus memohon agar aku menerimanya kembali. Dengan mata yang merah dan lelah penuh air mata, mengharap agar aku berlembut hati. Dia mengatakan berjanji akan selalu menjagaku dan memohon ampun atas segala salahnya. Apapun akan Allah lakukan untuk menebus kesalahan sama kamu. Percaya, Dek, gak ada rasa sayang sebesar rasa sayang AA sama kamu. Aku sudah menikah dengan Rafka, dia lebih sayang sama aku. Aku mohon jangan ganggu lagi kehidupanku. Apa itu yang kamu sebut sayang? Rofik menunjuk seseorang yang sangat aku kenal. Terlihat Rafka tengah memeluk seseorang. Aku tahu siapa dia. Perempuan yang tadi malam ke rumahku, perempuan yang sering mengganggu rumah tangga orang dan yang selama ini aku khawatirkan tampak jelas di depan mata. Aku memanggil Rafka, tapi dia tak menghiraukan. Malah menjauh meninggalkanku dan lebih memilih perempuan itu. Aku menangis meraung memanggil-manggil namanya, berharap agar dia tak meninggalkanku. Perempuan itu tertawa sambil memeluk Rafka. Ia tampak puas sudah mendapatkan apa yang ia incar. Aku kehilangan arah, tapi hanya mampu menangis di hadapan Rofik. AA. Kenapa? Teh? Ibu menyembul masuk ke kamar belakang yang aku tempati, duduk di atas tempat tidur sambil mengusap lenganku. Ternyata itu tadi hanya mimpi. Tapi kenapa mimpi itu begitu aneh dan terasa sangat nyata? Gak apa-apa, Bu. Cuma mimpi. Mimpi apa sampai teriak-teriak? Beneran gak apa-apa? Tanya ibu lagi. Teriak? Apa emosi di mimpiku sampai terbawa ke dunia nyata? Aku menyentuh pipi, ada sisa air mata, keringat juga terasa membasahi tubuh. Iya, Bu, aku gak apa-apa. Menutupi mimpi aneh yang baru kualami. Aku mengelap keringat yang membanjiri tubuh, lalu keluar kamar. Rasa asam di mulut begitu mengganggu. Mencari sesuatu yang bisa aku makan untuk menghilangkan mual. Buah yang tersisa di rumah ibu, habis aku makan. Karena cuma itu yang lumayan dapat menghilangkan rasa tak nyaman di mulut dan perutku. Sore hari Rafka pulang, dia langsung ke sini. Jelas terlihat raut muka yang diliputi kekhawatiran. Dari siang tadi ia terus menelpon bertanya keadaanku. Gimana, Yang? Belum enakan? Tanya Rafka yang baru saja pulang. Tadi makan gak? Badan kayaknya makin lemes. Tadi udah makan dikit. Harusnya makan banyak, biar cepat sembuh. Kita pulang apa mau nginap? Terserah AA saja. Ke dokter dulu, mau ya? Kita periksa. Aku ikut ajakan Rafka. Belum juga ia sempat istirahat, langsung mengajakku ke dokter tanpa menghiraukan keadaannya. Aku ingin selalu sehat.
Kasihan jika begini terus. Rafka tak menghiraukan kepentingan dirinya. Tak ada yang menjaga makan dan pakaiannya. Aa harusnya makan dulu, ucapku ketika Rafka memakaikan helm hendak berangkat pergi ke dokter. Nanti saja, yang penting kesehatan Ayang dulu, tuturnya sambil memintaku memeluk berpegangan di belakang. Kami sampai di salah satu klinik dokter umum yang buka praktik hingga jam 10 malam. Setelah mendaftar dan mengambil nomor antrian, kami menunggu panggilan. Tiba giliran namaku dipanggil oleh dokter, aku diperiksa sebagaimana mestinya. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan oleh dokter, ia juga bertanya kapan aku terakhir datang bulan. Aku mengingat lagi, bulan ini belum mendapat periode bulanan tapi belum merasa telat. Dokter pun menyarankan agar tes kehamilan, aku menurut saja perintah dokter. Menunggu hingga hasilnya keluar. Rafka juga tampak tak enak duduk. Tangannya tak lepas menggenggam jemariku, harapannya sama sepertiku, ingin hasil yang positif. Namun, hasil pemeriksaan dari tes kehamilan ternyata garis 1. Lalu dokter berkata kalau aku cuma kecapean saja. Meminta agar aku banyak istirahat dan menjaga makan. Lalu dokter berparas cantik itu meresepkan obat. Aa kecewa? Tanyaku saat Rafka memakaikan helm untukku. Kami sudah selesai berobat dan hendak pulang. Kenapa harus kecewa? Kita kan kesini buat periksa Ayang, jawab Rafka. Aku sama ibu sempat mikir kalau gejala yang aku rasa ini karena hamil, tapi ternyata bukan. Mungkin benar kata dokter, kalau Ayang cuma cape. Capek apa coba? Di rumah nggak ada kerjaan juga. Namanya kesehatan itu kan nggak tentu. Mungkin tubuh Ayang lagi drop, istirahat saja. Biar nanti A carikan yang biasa beres-beres rumah. Cari yang pulang pergi saja. Gak usah. Aku masih bisa kok. Gak banyak kerjaan di rumah juga. Tolakku. Rasanya tak perlu sampai mencari orang untuk kerja di rumahku biarpun cuma asisten sementara. Yang penting Ayang gak capek dan drop gini. Kerja juga buat kamu. Aku tetap kurang setuju. Karena merasa masih mampu mengurus rumah sendiri. Hari ini nginep di rumah ibu. Boleh? Boleh. Tapi harus pulang dulu, rumah belum nyalain lampu sama nutup gorden. Sekalian ambil salin buat besok kerja. Berangkat dari rumah ibu saja besok. Rafka mengantarku ke rumah ibu, lalu ia pulang sebentar ke rumah kami untuk mengambil salin. Saat seperti ini, aku kasihan padanya. Sibuk mengutamakan istrinya tanpa menghiraukan diri sendiri. Aku menunggu Rafka sambil mengobrol dengan bapak dan ibu. Adik-adik tengah ramai di depan televisi berebut channel favorit mereka. Apa kata dokter? Teh? Tanya ibu. Katanya cuma kecapean. Bu. Bukan hamil. Bukan. Mungkin cuma masuk angin. Banyakin istirahat. Nanti ibu bikin jamu biar badan teteh segeran. Iya, Bu. Boleh. Dari dulu ibu suka sekali membuat jamu bikinan sendiri untuk menyegarkan badan. Seperti jahe kunyit campur madu, menambah daya tahan tubuh, katanya. Mataku sudah mengantuk, tapi Rafka belum juga datang. Berkata pada ibu dan bapak, aku ingin istirahat dan tidur lebih dulu. Masuk ke kamar dan meraih telepon genggam ingin menghubungi Rafka, tapi di depan terdengar suara motor berhenti di depan rumah ini. Tak jadi menelpon karena pasti itu Rafka. Sengaja aku tak bangun dan menunggu suamiku itu di kamar. Yang sudah bobok. Rafka masuk dan mendekat. Kamar yang gelap, hanya terang cahaya temaram dari ruangan lain. Aku melihat wajah Rafka yang aneh. Iya, ada apa? Dalam kamar dengan minim cahaya, aku menatap Rafka. Wajahnya sangat aneh, jelek dan menyeramkan. Aku mendorong Rafka yang mendekat sambil memekik. Ayang kenapa? Rafka yang terjengkang karena aku dorong, ia berdiri dan menyalakan lampu yang ada di dinding kayu kamar ini. Ruangan menjadi terang, kini tampak jelas wajah itu. Dia Rafka suamiku. Tadi kayak bukan Aa. Aku takut. Takut kenapa? Ayang mimpi. Rafka mengusap pipiku. Aku belum tidur, tapi aku lihat wajah Aa aneh. Sudah, Yang, jangan banyak pikiran. Apa ini gara-gara hasil tes tadi? Aku menggeleng. Aku nggak tahu. Kalau soal hamil, nggak masalahkan hal itu.
A cuma mau Ayang sehat. Tadi itu beneran. Wajah Aa. Sudah. Sini bobok. Rafka memotong ucapanku dan mengusap rambutku dengan lembut memintaku agar tidur. Pagi aku dikejutkan dengan wajah Rafka yang tampak berbeda. Dia seperti yang kulihat tadi malam, tapi ini bukan mimpi. Setelah Rafka berangkat kerja, aku bertanya pada ibu. Bu, apa ibu lihat ada yang aneh sama Rafka? Aneh gimana? Tanya ibu menghentikan aktivitas yang tengah beberes dapur. Rafka jadi jelek. Bu, wajahnya kayak makin tua, napasnya juga bau. Keringatnya juga. Aku sampai bangun malam-malam, jauhin dia, soalnya bau banget. Keluhku pada ibu. Teteh MAH palingan juga hamil. Ibu juga dulu waktu hamil diar kayak gitu, malah ibu kesel sama bapak. Coba aja lihat, diar mirip bapak. Gak ada mirip-mirip ibu. Celoteh ibu. Ya wajarlah mirip bapak. Diarkan anak bapak. Kalau mirip tetangga baru bahaya. Candaku sambil menahan tawa. Lah iya, bisa saja teteh hamil. Makanya jadi gitu sama suami. Tapi malam kata dokter nggak hamil. Bu, udah tes pack juga. Mungkin belum kelihatan kalau dites. Coba aja nanti tes lagi kalau udah beberapa bulan, ibu yakin kamu hamil. Ibu sangat yakin dengan pendapatnya. Amin. Semoga saja. Hanya aneh saja rasanya. Kenapa wajah Rafka berubah begitu? Aku meyakinkan hati dengan kata-kata ibu, berharap bahwa ini benar-benar tanda hamil. Hari demi hari, aku sering bermimpi aneh, terutama tentang Rafka bersama perempuan itu. Itu hanya mimpi, tapi rasanya sungguh sakit. Tak terbayang jika itu nyata, bagaimana sakitnya. Apakah rasanya sesakit ini yang dirasakan Rofik ketika melihat sosok jin yang menyerupaiku tengah bergumul di rumah kontrakan kami dulu? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sementara aku yang melihatnya dalam mimpi saja mampu menitikan air mata. Terbit rasa iba pada mantan suamiku itu, sakit hati atas pengkhianatan. Ketika dia tahu itu hanya tipu daya iblis, pasti rasanya semakin sakit. Kian hari, aku tak nyaman berada di dekat Rafka. Wajahnya yang dulu terlihat tampan, kini berubah lain. Di mataku dia menjadi buruk rupa. Bukan hanya itu, wangi tubuhnya yang dulu selalu kurindu, kini ingin kujauhi. Bahkan napasnya juga berbau aneh, membuatku menolak ketika ia hendak mencium. Ayang kenapa? Sudah berapa hari kayak berusaha jauhi Aa. Maksud Aa apa? Aku biasa aja. Sanggahku menutupi prasangkanya. Tiap Aa mau cium, Ayang selalu nolak. Gitu juga kalau Aa mau tidur sama Ayang. Selalu menjauh. Ada apa? Tanya Rafka lembut. Aku nggak apa-apa, mungkin masih kurang sehat. Jawabku beralasan. Jika mengatakan kalau dia bau, aku malah takut Rafka tersinggung. Seperti kebiasaan, dia akan mendekat dan memeluk. Tapi baunya itu sungguh membuatku terganggu. Terpaksa menolak dengan berbagai alasan. Bukan hanya itu, aku tak ingin melayaninya sebagai istri. Tak tahan melihat wajahnya juga bau yang ia hadirkan. Hari Sabtu sore, Bu RT mengajakku ke pengajian di kampung sebelah. Rela datang ke rumahku agar kami bisa berangkat bersama. Kebetulan Rafka ada di rumah. Ia kerja setengah hari. Aku ikut ajakan Bu RT guna menghindari Rafka, tak tahan berlama-lama di dekatnya. Berkali Rafka mempertanyakan sikapku, tapi aku tak mampu mengungkapkan perasaan yang kurasa ketika bersama Rafka. Aku pamit pada Rafka untuk berangkat ke pengajian, suamiku itu mengizinkan. Ada beberapa orang yang ikut bersama Bu RT, kami berjalan bersama. Bu RT lihat si Kenanga enggak? Katanya dia keliaran lagi di kampung kita. Harus hati-hati loh. Salah satu ibu-ibu yang ikut bersama ke pengajian membuka pembicaraan. Ia lihat, gak tahu malu dia itu, sudah rebut Mang Kasim. Kayaknya sekarang cari mangsa baru. Tapi di kampung kita siapa yang kaya? Dia kan cari mangsa cuma yang kaya saja. Si Kenanga pasti tahu kalau Mang Kasim itu pewaris satu-satunya di keluarga Haji Munawar, makanya dia incar. Tahunya keburu ketahuan sama orang tuanya Mang Kasim. Bu RT ikut nyerocos. Pak RT juga kaya loh. Bu, masih gagah juga. Hati-hati. Walah, kaya apaan? Biaya hidup aja masih pas-pasan. Cetus Bu RT. Iya, pas butuh. Ada. Tapi kan katanya Pak RT itu juragan tanah.
di kampung lain warisannya banyak. SSSTTT, jangan kencung-kencung. Bu RT melihat kanan kiri. Nah, makanya saya selalu minta suami ke pengajian, biar dijauhkan dari ilmu sihir dan peletnya perempuan itu. Kamu juga, Neng harus hati-hati. Suami Neng ganteng, punya kerja bagus, punya rumah kontrakan juga. Perempuan itu bukan cuma cari laki-laki ganteng, nggak ganteng juga diembat, asal punya harta. Aku menatap Bu RT, tak dipungkiri aku juga takut jika perempuan itu mengincar Rafka. Meski hubunganku saat ini agak terganggu, tapi kalau sampai dia jatuh ke tangan orang lain, pasti aku tak terima. Rajin berdoa saja, Bu, semoga kita selalu dilindungi. Obrolan kami berlanjut ketika berjalan pulang dari pengajian, rasa ketar-ketir ikut membayangkan sedihnya jika dikhianati. Aku berjanji jika sampai di rumah akan bersikap baik pada Rafka, meminta maaf atas sikapku beberapa hari ini. Bu RT yang berjalan lebih dulu, mendadak menghentikan langkahnya waktu sampai di depan pagar rumahku. Ayo, Bu Ibu, masuk dulu, ajakku. Mata Bu RT dan ibu-ibu yang lain memberi kode dengan ujung mata. Aku yang tersenyum ramah melirik ke arah yang diisyaratkan Bu RT, senyumku surut melihat pemandangan menyesakan. Bu RT dan ibu-ibu lain pamit pulang, saling berbisik sambil berjalan menjauh. Sedangkan aku harus menghadapi rasa perih sendirian. Mematung. Tak mampu melangkah, kaki terasa berat. Dada bergemuruh dengan sensasi terbakar, tubuhku mendadak lemas. Terlihat dengan jelas, Rafka dan perempuan itu duduk berdua di teras rumah kami. Saling berhadapan, sangat dekat sehingga tak menyisakan jarak. Tubuh suamiku itu condong menyentuh lengan perempuan yang beberapa hari ini membuat pikiranku kacau. Sementara tangan perempuan itu yang satunya melingkar ke leher Rafka. Apa yang sedang mereka lakukan? Biarpun sudah sore, tapi aku yakin hari masih sangat terang jika niat mereka bermesra. Hilangkah urat malu mereka? Kenanga melihat ke arahku, ia tersenyum, lalu merintih. Dua tangannya kini sengaja melingkar di leher suamiku. Tanpa malu. Aku ke pengajian cuma 1 jam, tapi selama itu pula Raka tega berkhianat. Masih berdiri di luar pagar dengan perasaan perih di dalam sini, untuk melangkah saja rasanya berat. Menegarkan hati untuk masuk dengan langkah yang gontai. Hatiku sakit, perih kian menjalar. Pemandangan apa yang coba mereka sajikan saat ini, membuat mata begitu perih dan tak sanggup terlalu lama menatap. Yang Rafka menoleh menatapku saat aku makin dekat, lalu menepis tangan Kenanga. Apa-apaan kamu? Bentak Rafka pada Kenanga. Setelah melihatku, barulah dia terlihat kesal. Aku tak peduli lagi, hati sudah sangat sakit. Berlari kecil menuju kamar. Yang, tunggu. Suara Rafka memanggil, tapi tak mengejar. Aku masuk ke kamar tengah dan mengunci pintu, meremas dada menahan sakit yang makin menjalar. Tubuhku perlahan terduduk di balik pintu, memeluk lutut sambil menangis. Apa salahku hingga ia tega berbuat seperti itu? Beberapa menit aku terisak. Air mata sudah membasahi gamis yang aku pakai. Belum lama kami menikah. Tapi kenapa Rafka berani menciptakan rasa sesakit ini? Selama bersama Rofik, mantan suamiku itu tak pernah membuatku cemburu. Apalagi sakit, tapi Rafka yang aku sayangi, tega berbuat begitu. Aku memejamkan mata, membayangkan Rofik ada. Dia datang mengusap puncak kepala menjadi pengobat luka. Yang, buka pintunya. Yang. Rafka memanggil sambil mengetuk pintu. Aa bisa jelaskan? Yang, jangan gini, buka, Yang. Aku tak menyahut, ingin sendiri menenangkan hati. Benci melihat wajah wanita itu tersenyum penuh kemenangan, aku jijik melihat Rafka yang patuh tanpa penolakan. Berkali-kali Rafka mengetuk pintu, memujuk agar aku keluar, tapi perasaan sakit ini tak juga mereda. Aku ingin Rofik atau bapak datang dan membawaku pergi dari sini saat ini juga. Ketukan pintu tak terdengar lagi, mungkin Rafka lelah. Terserahlah, hatiku lebih sakit melihatnya menyentuh perempuan lain. Adzan maghrib berkumandang, semarah apapun, aku masih ingat pada kewajiban sebagai seorang hamba. Mau tak mau harus keluar untuk mengambil air wudhu dan mendirikan sholat. Aku bangkit dengan sisa isakan, perlahan membuka pintu.
Rafka ternyata bersandar di balik pintu sambil menunduk memeluk lutut. Ketika aku membuka pintu, ia sedikit terjengkang ke belakang. Kemudian bangkit melihatku sudah membuka pintu. Yang, bisa jelaskan? Jangan marah dulu. Rafka langsung memeluk. Tampaknya ia dari tadi tak beranjak dari depan pintu. Di dalam dan luar rumah masih gelap, gorden juga belum ditutup. Aku melerai pelukan Rafka, memalingkan wajah tak ingin menatapnya. Sayang, lihat Aa. Rafka mengguncang pundakku, lalu menangkup pipiku agar menatapnya. Dalam gelap, wajah Rafka makin terlihat buruk. Bau itu juga menyelusup mengganggu penciuman. Aku mendorongnya dan gegas beranjak menuju kamar mandi. Di kamar mandi, aku melamun agak lama membayangkan perbuatan mereka, terbesit lagi rasa sakit, air mata pun luruh lagi. Harus tegar menghadapi semua ini, jangan lemah, aku segera mengambil wudhu. Keluar dari kamar mandi, rumah sudah terang dan Rafka tampaknya tak ada. Salatku terganggu dengan hadirnya wajah Arofik di atas sajadah, ia merentangkan tangan agar aku memeluk. Seakan mengerti perasaanku yang dilanda gundah juga rasa perih. Selesai salat, aku bersimpuh di atas sajadah, terisak lagi, kenapa hatiku tak bisa berdamai. Sakit ini terus saja menyiksa. Yang. Rafka mengangkat dan membangunkan tubuhku, lalu memeluk. Sepertinya ia pulang dari masjid. Kenapa Ayang jadi gini? Tolong percaya. Bisa jelaskan semuanya. Itu nggak seperti yang Ayang lihat. Rafka mengusap lembut sisa derai air mata yang masih membekas di pipiku. Harusnya kamu nggak mengganggu hubunganku dengan Rofik, kalau akhirnya kamu sendiri berkhianat. Kata-kata itu meluncur dari bibirku. Rasa sakit yang ia beri membuatku tak bisa bertoleransi. Astagfirullah. Apa yang Ayang bicarakan? Kenapa jadi begini? Istighfar. Yang, ini bukan kamu. Iya, ini memang bukan aku. Bodohnya aku yang mau saja dibodohi. Harusnya aku nggak terima semua kebaikan kamu. Pembohong. Ya Allah, ada apa sama Ayang? Tolong sadar, istighfar, Yang. Rafka mengguncang-guncang pipi. Antar aku pulang ke rumah bapak. Terserah kamu mau apa di sini. Aku menangis tak tahan menahan rasa sakit hati. Nggak akan lepaskan Ayang. Rafka malah memeluk dengan kuat. Lepas, Raf, kamu jahat. Pelukannya semakin erat, ia membisikkan sesuatu di telinga. Aku meronta tak ingin mendengarnya. Terus berusaha mendorong dengan kuat, hingga ia terdorong dan pelukan kami terlerai. Yang, ia memanggil lirih. Aku tak peduli, melepas mukena dan beranjak ke atas tempat tidur, meringkuk memeluk tubuh. Kini rasa benciku pada Rafka kian bertambah. Tak terdengar lagi ia bersuara. Pergilah sana, temui perempuan cantik itu. Dia lebih segalanya dariku. Harusnya aku sadar dari dulu bahwa hal ini bisa saja terjadi. Dia lelaki yang punya segalanya, bisa berbuat apa saja. Sedangkan aku, hanya perempuan kampung yang tak berdaya. Tapi aku tak ingin disakiti begini. Kenapa aku bodoh dan membuka hati untuk laki-laki yang lebih parah dari Rofik? Rofik tak salah, ia menyakitiku karena kezoliman jin yang menikahi Rafka. Jadi perpisahan kami ini disebabkan oleh Rafka. Dengan teganya membiarkan Rofik dan tak memaafkannya, kini aku yang tersakiti. Yang, makan dulu, nanti sakit, jangan nahan lapar. Ucap Rafka. Suapin, ya. Tangannya terasa menyentuh pinggang, lalu mengusap kepala. Aku menepis tangannya, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh perempuan itu. Pergi. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendiri. Astagfirullah. Kamu kenapa, Yang? Aku menutup telinga, tak ingin mendengar kata-kata Rafka. Rafka terasa merapatkan tubuhnya, tangannya menyentuh kepalaku, lalu membacakan ayat suci dengan lantang. Aku bangkit dan mendorongnya. Aku nggak kesurupan. Aku masih sadar dan waras. Kamu yang harusnya diruqyah. Bentakku dengan sangat marah. Rafka memegang tanganku sambil bibirnya tak henti mengucapkan sesuatu. Kalau kamu nggak berhenti, aku pulang ke rumah bapak, teriakku. Aku bangkit dari tempat tidur, tapi Rafka menarik tanganku dan memeluk lagi.
Minta maaf. Tolong jangan begini. Rafka memelas. Aku nggak kesurupan. Aku sakit lihat Aku marah. Aku menangis memukul-mukul lengannya. Ayang boleh marah, tapi jangan begini. Khawatir kalau sikap Ayang begini. Gimana perasaan kalau lihat aku seperti itu sama Rofik? Apa rela? Iya tahu, tapi itu nggak seperti yang Ayang lihat. Nggak sengaja nabrak dia tadi, makanya Dia memeluk juga biarkan. Malah menikmati, gitu. Kan? Aku tahu aku nggak secantik dia. Tapi kenapa harus di sini? Harusnya ceraikan aku dulu. Ya Rab, kenapa Ayang bicara sejauh ini? Yang, mohon dengar dulu. Semua yang kamu lihat nggak seperti itu. Manik di wajahnya mulai berkumpul. Sudah. Aku capek. Aku lelah. Sakit. Aku meninggalkan Rafka dan menghempaskan tubuh di sofa ruang tamu. Hati dan pikiranku sangat lelah. Memejamkan mata tak ingin ada yang mengganggu. Yang, bangun, salat Isya dulu. Entah berapa lama aku terlelap, melirik ke arah suara yang berada di belakang, lalu membalik badan. Rofik. Aku mengernyit. Kenapa mantan suamiku ini ada di sini? Aku bangun dan menghadapnya. Bawa adek dari sini. Hati adek sakit. Mungkin ini balasan dari rasa sakit Adek minta maaf. Rofik? Ini Yang. Ayang ngomong apa? Aku menegaskan pandangan, ternyata itu Rafka. Tubuhku kembali berbalik dan berbaring membelakangi Rafka. Aku tak ingin melihatnya. Sakit merasa tertipu dengan hubungan kami saat ini. Apa Ayang menyesal terima Apa kesalahan itu begitu fatal sampai Ayang mengungkit nama Rofik? Aku menutup telinga dengan bantal sofa, tak ingin mendengar apapun yang keluar dari mulut Rafka. Sudah terlanjur jijik. Tak ada lagi yang perlu dia jelaskan. Tubuhku rasa melayang, ternyata Rafka menggendongku, ia membawaku ke kamar. Aku berusaha lepas dari pelukannya, setelah ia membaringkanku di atas tempat tidur, hendak beranjak meninggalkannya dan lebih memilih tidur di ruang tamu. Namun Rafka melarang. Ayang tidur di sini, biar tidur di luar. Rafka mengecup kening, lalu gegas keluar meninggalkanku. Dia berusaha baik sekalipun, aku sudah tak peduli, sudah tak percaya. Hari demi hari, rasa sakit tak mau hilang. Ia tetap menggerogoti. Mengganggu segala aktivitas. Aku malas melakukan apapun. Biarpun masih membiarkan Rafka berada di sisiku, tapi hatiku sudah tak lagi bersamanya. Tiap kali ia berusaha memeluk ketika aku tidur, akan kutepis perlahan, yang terbayang hanyalah tangan itu sudah menyentuh perempuan lain. Rafka mengurus dirinya sendiri, karena aku tak pernah beranjak dari tempat tidur. Bangun hanya saat Rafka sudah berangkat kerja. Rafka yang masak, mencuci dan mengurus rumah, sambil terus memujukku. Akan tetapi, aku tak peduli. Berangkat dulu. Ya, Ayang mau di sini atau ke rumah Bapak? Kalau mau ke sana, ayo antar. Ucap Rafka lembut. Aku tak pernah menjawab setiap perkataan Rafka. Lebih baik diam 1000 bahasa, malas menanggapi apapun yang ia ucapan. Siang hari, di rumah sendiri. Pikiranku melayang-layang. Selalu terbayang kesalahan masa lalu yang telah melepaskan Rofik. Harusnya aku terima permintaan maafnya. Mungkin aku tak akan merasakan rasa sakit ini. Suara pintu depan terdengar ada yang mengetuk. Dengan malas aku bangkit dan melenggang membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di depan pintu. Dia perempuan yang membuat hatiku tercabik ketika melihatnya dengan Rafka beberapa hari lalu. Ada apa kamu kesini? Tanyaku ketus. Belum puas rasa sakit yang mereka buat? Kenapa dia harus datang lagi ke sini? Ini, aku mau kembalikan payung. Waktu itu hujan. Suami kamu kasih payung ini sama aku. Sahutnya sambil membetulkan rambut ke belakang telinga. Hatiku makin panas. Ingin saja aku tampar perempuan ini. Tanganku sudah mengepal menahan marah. Perempuan itu mendekat dan meniup wajahku. Sesaat aku seperti patung. Bahkan tak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Hanya bibirnya saja yang bergerak seperti membaca sesuatu tanpa suara. Perempuan itu mengajakku bicara dan duduk di kursi ruang tamu. Aku ikut saja.
memerhati gelagatnya yang duduk sambil tumpang kaki. Pandangannya menyusuri ruangan, lalu tersenyum padaku. Iya boleh, silakan. Tak jelas apa yang ia tanyakan, tapi jawabanku mengiyakan. Entah kenapa, bahkan rasa marahku padanya hilang seketika. Aku ke dapur untuk membuatkannya minum, lalu meletakkan dengan sopan di meja tepat di hadapannya. Selain cantik, ternyata dia juga baik. Aku salah menilai Kenanga. Bicaranya yang lembut dan ramah, membuatku yakin kalau dia perempuan baik-baik. Dia bercerita ke sana kemari, aku dapat menangkap apa yang berusaha diceritakan, dan hati terenyuh mendengarnya. Nanti aku kesini lagi, boleh kan? Banyak yang mau aku ceritakan, aku nggak punya teman curhat. Ulas Kenanga dengan senyumnya yang menawan. Ia pamit setelah lama dan panjang lebar bercerita. Boleh, kapan saja kamu bisa datang ke sini, aku siap mendengarkan. Titip salam sama Rafka, ucapnya sambil mengusap tanganku. Iya, nanti aku sampaikan kalau dia pulang. Aku balas tersenyum. Aku kasihan mendengar ceritanya tadi. Ternyata dia seorang janda yang ditinggal selingkuh oleh suami, tak dinafkahi. Bahkan ia cerita anaknya juga terlantar gara-gara sering ia tinggalkan mencari nafkah. Menikah dengan Mang Kasim juga katanya tak pernah dinafkahi. Sering dimarahi Bey Karsih karena marah sudah menjadikannya seseorang madu. Padahal dia begitu baik. Tapi kenapa Bey Karsih seperti itu? Ternyata aku juga salah mengerti cerita warga selama ini. Bukan Kenanga yang salah, dia hanya korban keegoisan laki-laki yang tak bertanggung jawab. Dia mengutarakan ingin lebih dekat dengan Rafka, dan aku mengizinkan. Tak ada salahnya berbagi kebahagiaan. Lagi pula aku sudah tak bahagia bersama Rafka. Pikiranku selalu tertuju pada orang lain yang selalu membuatku merasa bersalah. Jika Rafka dan Kenanga bisa bahagia, aku juga akan mencari bahagiaku. Aku yakin Rafka tak akan menolak jika kami punya tujuan yang sama. Tadi Kenanga datang, kataku pada Rafka saat dia pulang. Kenanga? Ngapain? Aku yakin kamu sudah tahu. Terima dia. Dia perempuan yang baik, aku salah menilainya. Terima dia. Apa maksud Ayang? Terima dia jadi istri kamu. Aku yakin kalian juga saling cinta. Iya, kan? Aku nggak akan menghalangi. Astagfirullah, ini udah kelewatan. Apa Ayang sadar sama apa yang baru saja Ayang ucapkan? Kamu ini aneh. Harusnya kamu senang aku bisa terima hubungan kalian. Hubungan apa maksud Ayang? Aa nggak ngerti. Sudah Aa bilang itu cuma salah paham. Sudahlah, aku malas bertengkar. Aku mengusap pipi Rafka sambil tersenyum. Berharap dia mengerti bahwa maksud dan tujuanku itu demi kebaikan bersama. Kenapa Ayang jadi begini? Aku melepas napas kasar, Rafka susah sekali dibujuk. Malas melayaninya dan membiarkan saja dia dengan wajah sedihnya. Aku tahu itu hanya pura-pura. Dalam hari pasti dia bahagia bisa bebas menemui Kenanga. Rumah ini dipenuhi dengan sosok Rofik. Bahkan ketika aku ke pengajian, orang-orang yang kutemui di jalan terlihat seperti Rofik. Gelas, piring dan semua barang yang kulihat, menyerupai Rofik yang mengajakku tersenyum. Aku menangis, kini terasa, rindu itu begitu berat dan menyakitkan. Aku ingin menemuinya dan meminta maaf. Begitu merindu hingga tak mampu lagi menahan. Tunggu aku. Aku akan datang, aku bersalah, aku minta maaf. Hanya mampu menangis dan bergumam. Rasa rinduku makin membuncah. Tika senja melabuhkan layarnya, terpampang langit berwarna jingga keemasan. Dapat kubayangkan jika dia hadir, pasti suasana terasa lebih bermakna. Bukan tali janji yang terputus, bukan pula telah sama rasa kasih, melainkan dia yang kukasihi hilang bak ditelan bumi. Kehilangan seorang ibu, pastinya membuat hati seorang anak hampa. Begitu juga perasaanku ketika mama berpulang ke haribaan ilahi. Aku hanya mampu pasrah, berusaha tawakal dan redho melepasnya dengan segenap keikhlasan. Terbesit juga rasa sesal. Selama hidup tak pernah lama mendampinginya, aku lebih senang hidup mandiri dan tinggal di kota. Hal itu pula yang membuat rasa sesal semakin menjadi. Aku beruntung dalam setiap rasa pilu, mampu melaluinya dengan dukungan seorang bidadari yang disebut istri. Selain cantik, dia juga punya budi pekerti.
Selama masa berkabung yang membuatku terpuruk, dialah yang mendampingi, tak sedikit pun beranjak pergi. Tak sia-sia doaku di puluhan malam yang telah berlalu, ku selip dalam setiap sujud sebuah nama yang sangat ingin kumiliki pemiliknya dan kini pemilik nama itu sudah menjadi kekasih hati belahan jiwa. Aisyah istriku, tempatku mencurahkan segala rasa, berkasih, bermanja, juga bercerita. Masalah demi masalah dapat kulalui karena semangat darinya. Berlipat kali rasa syukur selalu kupanjatkan ketika takdir menyatukan dua rasa yang dulu tak pernah ada. Aku mencintainya karena ketulusan, karena hati hanya berlabuh padanya, karena rasa hanya tercipta untuknya. Namun, akhirnya cinta itu harus diuji. Aku kelabakan, kehilangan sosok istri yang selalu setia menemani, selalu riang dan gembira menyambut kedatanganku. Sekarang dia entah di mana. Aku kehilangan jejaknya dan rasanya lebih sakit melebihi luka tusukan Zahir. Luka yang perih, tapi tak berdarah tak pula terlihat. Assalamualaikum. Seperti biasa, sore aku pulang kerja akan disambut mesra oleh Ica. Bidadariku itu selalu tersenyum ramah sambil menyajikan rona bahagia menyambut kepulanganku. Namun kali ini, rumah sepi, jangankan sambutan mesra, sosoknya pun tak terlihat. Entah sudah berapa hari yang lalu sikapnya berubah, tak lagi ramah, anehnya begitu cepat ia menyimpulkan prasangka tanpa menelisik lebih dalam. Aku masuk rumah yang mulai kehilangan seri, terkubur bersama sedihnya Ica yang menganggapku berbuat serong. Sedangkan itu hanyalah salah sangka yang belum bisa aku jelaskan, karena Ica selalu menolak untuk mendengar. Keadaan rumah masih sama seperti tadi pagi saat aku tinggalkan. Mungkin Ica tak keluar kamar. Amarahnya belum bisa kuredam. Berkali aku berusaha meyakinkan padanya kalau apa yang dia lihat tak seperti yang dipikirkan. Tak langsung masuk ke kamar. Pasti Ica akan menepis tanganku ketika disentuh. Aku merebahkan diri di sofa ruang tamu, melepas lelah setelah seharian bekerja, tambahan pula tak ada semangat, makin lelah rasanya. Pikiranku melayang-layang, mencari awal mula sikapnya yang berubah tanpa aba-aba. Pertama kali kuingat perubahan sikapnya waktu pulang dari rumah bapak mertua, di teras rumah ada tamu tak diundang. Seorang perempuan yang pernah ia ceritakan dan juga sempat kami bertemu walau sekilas di jalan. Aku menanyakan tentang maksud kedatangannya. Dia ingin membahas masalah suaminya yang sudah kami anggap selesai. Namun, sebagai seorang yang pernah tinggal di pondok membantu meruqyah, dapat aku rasa ada keanehan bawaan perempuan ini. Mulai dari gerakan bibir dan kibasan rambut, ia seperti tengah menabur sesuatu. Hawa itu terasa berbeda. Aku pun mulai membaca ayat penolak sihir yang selalu kugunakan untuk meruqyah. Perempuan itu pamit karena tak mendapat respon baik dariku, tapi aku ingin tahu lebih jauh lagi tentang ilmu yang ia amalkan untuk memikat. Aku meminta Ica membuat minuman, istriku itu tampak marah dan kesal. Rasa cemburunya yang lucu dan manis, membuatku semakin jatuh cinta. Dengan itu aku tahu, Ica menyayangiku, karena selama ini, selalu berpikir cuma aku saja yang sangat mencintainya. Dari rasa cemburu itu aku dapat meyakini, kalau rasa cintanya sudah terpatri. Waktu Ica membuat minuman, aku membaca ayat ruqyah semakin kerap, tampak perempuan bernama Kenanga begitu gelisah. Fokus menatapnya untuk melawan sihir yang ia tiupkan. Namun kedatangan Ica yang kembali membawa minuman membuyarkan konsentrasiku. Bahkan tampaknya ia tak patah arang, perempuan itu malah meminta untuk sering datang. Setegas mungkin aku menolak dan mengajak Ica masuk tanpa menghiraukannya lagi. Di dalam rumah Ica tampak kesal. Ia merengut sambil marah-marah. Ia cemburu. Aku meyakinkan kalau rasaku hanya untuknya, malah aku memintanya untuk waspada, karena perempuan itu memang menggunakan pemikat. Paginya istriku itu kurang enak badan, tak tega meninggalkannya di rumah sendirian, lalu mengantarkannya kembali ke rumah mertua. Tak terlalu khawatir jika ia tinggal di sana. Ada orang tua yang membantuku menjaganya. Pulang kerja, aku pulang ke sana untuk menjemput. Ternyata keadaannya belum membaik. Aku membawanya ke dokter. Dokter meminta istriku agar melakukan tes kehamilan. Dari situ timbul harapan semoga saja mendapat kabar gembira. Tapi mungkin takdir belum memihak. Ica hanya kurang sehat. Tak jadi masalah. Aku pun mengajaknya pulang setelah selesai menebus obat. Mengantarnya ke rumah bapak. Sementara aku kembali ke rumah untuk membawa salin. Sampai kembali di rumah mertua,
istriku sudah masuk kamar. Masuk untuk menemuinya, Ica seperti ketakutan melihatku. Saat kutanya kenapa, ia hanya menggeleng tanpa kejelasan. Sempat menduga kalau itu merupakan bawaan pikiran yang membuatnya kecewa karena kehilangan harapan waktu memeriksakan diri. Kami berharap dapat kabar gembira tentang kehamilannya. Tapi ternyata itu bukan tanda. Berusaha kubujuk agar ia tetap tenang dan tak berpikir yang lain-lain. Tapi sikapnya malah semakin aneh. Ica seperti ketakutan setiap melihatku. Ia menolak setiap sentuhan dan perlakukan yang biasa ia inginkan. Puncaknya, sore itu ia diajak ibu-ibu warga kampung ini untuk ikut ke pengajian. Tak menolak, ia pun pamit padaku untuk menerima ajakan Bu RT dan yang lainnya. Aku mengizinkan, sebenarnya sudah dari siang Ica terus berusaha menghindar dan tak mau mendekat. Merasa ada kesempatan memilih pergi ke pengajian. Tak biasanya aku lupa membeli rokok. Biasanya sepulang kerja aku selalu sediakan untuk stok di rumah. Ya, selain Ica, rokok juga jadi teman untuk menghilangkan suntuk dan rasa asam di mulut. Aku memacu kuda besi, guna membeli rokok di ruko depan. Sekalian membeli stok beberapa hari untuk di rumah agar aku tak pulang pergi membeli benda yang kurang Ica sukai itu. Mungkin jika disuruh memilih antara rokok dan istri, aku akan memilih keduanya. Karena dua-duanya sangat kubutuhkan saat ini. Memacu motor dengan kecepatan sedang menuju pulang, tiba-tiba saja aku menabrak seseorang. Padahal aku yakin pandanganku sangat fokus. Tadi tak melihat ada orang akan menyeberang, lagi pula ini bukan jalan ramai, tak banyak kendaraan lalu lalang, tapi itu terjadi secepat kilat. Seorang perempuan tergolek, aku yang menekan rem dengan tiba-tiba ikut tersungkur di aspal karena motor hilang keseimbangan. Gegas bangkit mendekat pada tubuh yang tersungkur, ia duduk sambil merintih mengusap-usap lengan. Setelah pandangan diperjelas, ternyata itu perempuan yang pernah datang ke rumah. Ya, dia mantan istri Mang Kasim atau warga kampung memanggilnya perempuan sihir. Kamu nggak apa-apa? Tanyaku agak panik. Bersambung.